melakukan prestasi yang disebut artisnya itu melanggar salah satu aturan kontrak, artis tersebut mengambil job ya di luar aturan kontrak. Nah, dalam sudut pandang hukum itu seperti apa sih? Iya, jadi kan begini ya. Kalau gugatannya itu bunyinya wan prestasi artinya ingkar janji. Ingkar janji apa? Ingkar janji bahwa yang bersangkutan tidak mentaati peraturan atau kerjasama yang telah ditandatangani bersama. Nah, wan prestasi sendiri berasal kata dari Belanda, wan prestati ya. Nah, jadi itu adalah suatu perjanjian yang diingkari, tidak memenuhi dalam poin-poin perjanjian tersebut. Nah, itulah terjadinya wan prestasi. Nah, bila mana dalam satu perjanjian tidak terpenuhi atau tidak dilaksanakan poin-poin dalam perjanjian tersebut, nah itulah timbulnya wan prestasi. Jadi kata wan prestasi itu maknanya juga secara harfiah bahwa ingkar janji. Oke, Bang Doni, ini kan salah satu artis tersebut nih, penyanyi dangdut ini, dia digugat oleh manajemen artisnya senilai 4,2 miliar karena dia memutus kontrak secara sepihak si artisnya. Artinya dari kontrak yang sebelumnya berakhir 2024, tapi dia September 2003 udah diputus sama dia sendiri. Seperti apa mungkin? Ya, kan ini banyak faktor ya, memutus kontrak, memutus satu perjanjian. Ingat ya, satu perjanjian itu adalah yang ditandatangani bersama secara sadar, ditaati bersama menjadi satu undang-undang. Tetapi apabila di satu pihak adanya salah satu pihak tidak sepakat dalam isi satu perjanjian tersebut di kemudian hari, maka salah satu pihak dapat keluar dari mengabaikan perjanjian tersebut. Tapi ingat nih ya, walaupun dapat dibenarkan karena misalkan ada kerugian, ada apa dengan kontrak tersebut. Nah, ini juga harus dilihat dari klausulnya. Apakah di dalam perjanjian itu sudah dipenuhi semua atau belum? Ya, apakah dalam perjanjian itu walaupun belum berakhir, kan biasanya ada berapa, misalkan 1 tahun, kalian harus kontrak dalam 1 tahun harus misalkan show 20 kali. Walaupun belum sampai 1 tahun, kontrak sudah terpenuhi 20 kali, artinya kontrak itu bisa secara otomatis batal, gitu. Artinya sudah selesai. Nah, ini kita melihat dari sudut pandang yang mana yang bisa kita putuskan, gitu ya, bahwa salah satu pihak memutuskan itu apakah memang benar-benar belum terpenuhi perjanjiannya atau sudah terpenuhi perjanjiannya. Jika sudah terpenuhi, maka berhak untuk memutuskan kontrak tersebut. Tetapi jika masih ada yang belum terpenuhi, maka pasti dikenakan sanksi dalam hukum perdata. Jelas itu, gitu. Ada klausulnya nanti dalam perjanjian itu. Kalau kita ingkar janji akan bagaimana tergantung dari isi satu perjanjiannya. Bang, berarti pihak manajemen sudah melakukan langkah yang tepat untuk menuntut, menggugat dari si artis tersebut. Ya, kalau tahapan-tahapan hukumnya sudah dijalani, bahwa dia sudah memberitahu, sudah memperingati. Nah, kalau itu sudah dijalani dan tidak dilaksanakan juga oleh pihak lain ya, pihak kedua, maka pihak pertama tersebut bisa mengajukan gugatan untuk mencari keadilan bahwa kontraknya tidak terpenuhi. Nah, itu dibenarkan, sangat dibenarkan. Bang, tapi apakah boleh ketika seorang artis ini sudah dikontrak oleh manajemen, tapi dia di luar itu dia mengambil job sendiri tuh, ini bahkan disebutkan 30 job manggung, jadi dia jalan sendiri tanpa melibatkan manajemen, itu dibolehkan nggak dalam perjanjian? Nah, makanya tergantung tadi dari klausul dari perjanjiannya. Kan ada perjanjian yang secara eksklusif, pokoknya apapun bentuknya nggak boleh ada kegiatan lain di luar daripada kontrak ini. Tetapi kalau klausulnya tidak mengatur secara spesifik, misalkan begini ya, si artis dikontrak
dalam 1 tahun dia tidak boleh melakukan show di luar kontrak tersebut. Nah, apabila ada klausul seperti itu, maka artis tersebut telah menyalahi dari perjanjian kerjasama tersebut atau kontrak tersebut. Apabila tidak ada klausul secara khusus yang mengatur, oh nanti kalau ada event charity nih, you nggak bisa manggung ya. Nah, ini apakah ada pembatasan event atau memang secara keseluruhan nggak boleh? Nah, ini juga ada peluang juga buat si artis untuk melihat perjanjian tersebut, gitu. Apakah masuk dalam klausul-klausul tersebut? Jadi kita harus melihat dari sudut pandang mana, dari sudut pandang ya perjanjian ya kontrak tersebut, gitu. Bang, biasa kan kalau perjanjian kontrak itu dia misalkan yang salah satu memutus pihak atau si yang pekerjanya itu kan harus bayar penalti itu, mereka itu kuat nggak sih dari perusahaan sendiri untuk menuntut mereka ini yang artinya melanggar kontrak ini? Kalau menuntut adalah hak si pemberi kontrak, gitu ya. Itu hak mereka untuk melakukan tuntutan. Tetapi kita harus lihat juga nih, daripada poin-poin yang ada dalam perjanjian, apakah dimungkinkan untuk itu atau tidak. Kan ingat ya, di hukum perdata kan perjanjian itu suka sama suka. Apabila kedua pihak suka, menjadi undang-undang dan bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Tetapi apabila salah satu pihak merasa dirugikan ya akibat kontrak tersebut, lah bisa mengundurkan diri dengan segala resikonya untuk keluar memutuskan kontrak tersebut, gitu. Saya yakin pihak manajemen artisnya juga sudah paham masalah kontrak. Jadi tinggal kita lihat sebenarnya isinya apa sih dalam kontrak tersebut. Bang, tapi si bisa nggak sih seseorang misalkan artis sendiri memutus kontrak tapi tanpa dia terkena penalti atau tanpa dia terkena ganti rugi? Bisa dengan cara apa mungkin? Apakah dia dengan kesepakatan bersama atau seperti apa? Ya, ketika pengen mengakhiri sih, ya, mungkin udah bosan di situ atau apa gitu. Kalau mutus kontrak sih nggak ada kesepakatan bersama, pasti pihak pemberi kontrak nggak mau diputus secara sepihak. Itu udah mutlak lah, itu nggak ada yang mau diputus secara sepihak. Artinya karena diputus secara sepihak, artinya kedua belah pihak sudah tidak sepakat lagi. Nah, kalau dari bebas tuntutan memang kita lihat dulu isi dari perjanjian kontrak tersebut. Adakah klausul-klausul yang mengatur itu? Adakah poin-poin yang mengatur itu? Nah, kita lihat dari situ baru kita bisa bahas secara jauh. Kalau enggak ya kita secara rule hukumnya dalam perdata dibolehkan. Tetapi dari satu sisi Dibolehkan juga apa? dibolehkan untuk memutus kalau merasa tidak nyaman, merasa tidak ada keuntungan, mereka bisa mutus. Dalam perdata boleh begitu. Tetapi kan pasti ada salah satu pihak yang dirugikan akibat diputus kontrak tersebut. Nah, caranya ya tadi ada tahapan-tahapannya sebelum melakukan gugatan di pengadilan negeri. Oh, ini kan masuk sidang perdana tadi Bang, dan kemudian yang si tergugatnya tuh nggak hadir. Tahapan-tahapan sidang seperti apa kalau perdana? Ya, kalau pengadilan tentu sesuai dengan SOP akan mengajukan panggilan kedua, ya. Diharapkan biasanya majelis diharapkan hadir dan sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung, ketika hadir wajib melakukan mediasi, gitu. Nah, mudah-mudahan aja kita lihat perkembangannya nanti setelah panggilan kedua apakah akan hadir atau tidak. Jika tidak hadir seperti apa? Bisa juga bahaya kalau nggak hadir, kan bisa di first take. Artinya first take itu putusan tanpa kehadiran tergugat, gitu ya. Kalau putusan tergugat dikabulin dong kalau prestasi. Dikabulkan seluruhnya. Nah, ini akan menjadi satu kerugian buat tergugatnya. Gitu. Kang, tapi kan kalau manajemen nggak dirugikan, nggak keluar apapun spesial biaya pun, itu masih ada toleransi nggak sih Kang? Harusnya kan? Ya, terkecuali kalau tidak dirugikan ya tinggal musyawarah lah menurut saya. Tinggal musyawarah aja. Tinggal cari way out-nya bagaimana yang terbaik buat kedua belah pihak. Gitu ya. Tapi harapan saya sih memang yang paling adil adalah dengan musyawarah untuk mufakat.